Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mujahid Zulfadli dengan NIM 2422315153 dengan prodi Ilmu Komputer di kelas C. Baik, di video kali ini saya akan melakukan simulasi terhadap rangkaian encoder dan decoder. Nah, di sini praktikum keempat saya, kelima saya, ya, decoder dan encoder. Di sini ada pun tujuan praktikum yaitu memahami konsep dan fungsi decoder dan encoder dalam sistem digital. Ya, selebihnya bisa kalian baca di sini. Kemudian, ah, rangkaian yang akan kita bangun yaitu rangkaian decoder 2 to 4 yang akan kita rangkaikan di area kerja Logisim dan kita simulasikan dan catat hasil tabel kebenarannya. Nah, kemudian kita buka saja langsung aplikasi Logisim. Kemudian kita lihat di sini ada 4 gerbang logika N dan 2 gerbang logika NOT. Pertama kita tambahkan sini. Kita langsung saja membuat rangkaiannya. Baik, setelah rangkaiannya sudah jadi, sekarang kita langsung saja simulasikan dan catat hasil tabel kebenarannya. Pertama kita buka dulu untuk tabel kebenaran pada rangkaian decoder 2 to 4. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk 2 to 4. Nah, pertama di sini kita lihat sebentar. Sebelum itu kita catat dulu untuk simbolnya agar mempermudah kita.
Oke, baik. Setelah rangkaiannya sudah jadi dan kita memberikan semua simbol untuk output dan input dan beserta enable signalnya, sekarang kita langsung saja untuk mensimulasikan berdasarkan tabel kebenaran. Di sini decoder 2 to 4 pada baris pertama ya, di sini outputnya bernilai 1 ya. Output nolnya bernilai 1 ketika enable signalnya diaktifkan. Ya. Y0-nya bernilai 1 ketika enable signalnya dinyalakan. Jadi enable signal ini juga sebagai sinyal tambahan. Nah, kemudian untuk baris kedua, input 0 sama dengan 1 dan output 01 akan bernilai 1. Input 01 bernilai 1 dan Y1 bernilai 1. Kemudian I1 bernilai 1, maka output yang kedua akan bernilai 1. Input 1 bernilai 1, maka Y2 akan bernilai 1. Ya, sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian kita lihat di sini input input I1 dan input I0 bernilai 1 ya, sama-sama 1, maka output 03 atau Y3 itu bernilai 1. Sekarang kita buktikan input 1 bernilai 1, input 0 bernilai 1, maka yang aktif adalah Y3. Jadi kesimpulan dari rangkaian ini bahwasanya rangkaian yang telah kita bangun pada simulasi Logisim itu sesuai atau sudah benar rancangannya. Kemudian setelah kita simulasikan berdasarkan tabel kebenaran itu sesuai dengan teori yang ada, sudah benar. Baik, selanjutnya kita langsung saja membangun rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian encoder. Di sini rangkaian encoder yang akan kita bangun di sini encoder 4 to 2 ya. Di sini ada input 0. Ya, di sini tertulis output valid jika 1. Nah, maksudnya itu sebuah rangkaian dinyatakan valid atau sudah benar ketika I0 ini bernilai 1 atau salah satu inputan bernilai 1, maka rangkaian ini dinyatakan valid atau sudah benar. Nah, seperti itu secara sederhananya. Jadi, langsung saja kita masuk pada aplikasi Logisim untuk membangun sebuah rangkaian encoder 4 to 2. Di sini ada gerbang logika OR terdiri dari 2 dan 2 output. Baik, setelah rangkaiannya telah jadi dan kita rangkaikan di aplikasi Logisim, sekarang kita masuk pada tahap simulasi dan catat hasil tabel kebenarannya. Apakah rangkaian ini sudah dibangun dengan betul atau tidak? Langsung saja kita buka tabel kebenaran untuk rangkaian encoder to 2. Di sini ya. Di sini input 0 tadi ya sudah saya jelaskan input 0 1, maka rangkaian tersebut menjadi valid ya.
atau sinyal valid atau sinyal tambahannya. Di sini langsung saja kita pada baris yang kedua, jika input 1 bernilai 1 maka output 0 menyala. Jika input 1 menyala, maka Y0 atau output 0 menyala atau bernilai true. Kemudian input 2 bernilai 1 maka 1 atau Y1 akan bernilai 1. Jika I2 bernilai 1 maka Y1 bernilai 1. Ya, sudah benar. Kemudian I3 bernilai 1 maka input atau output 01 dan output 02. Output 0 ya, O0 di sini atau Y0 maka bernilai sama-sama 1. Jadi ketika input 3 dikasih bernilai 1 maka kedua output akan menyala, Y0 dan Y1. Baik, jadi kesimpulan pada rangkaian encoder 4 to 2 ini bahwasanya itu sudah benar kita bangun pada logisim, sudah benar, dan setelah kita simulasikan berdasarkan tabel kebenaran itu sesuai dengan teori yang ada. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.